Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Ahad pagi wasal rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun kembali setelah kita meninggal dunia sebentar, meninggalkan dunia menuju alam tidur kita. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk mengembalikan ruh kita ke jasad kita, karena banyak orang yang ketika tidur ruhnya oleh Allah tidak dikembalikan lagi, sehingga tidurnya lebih lama, sehingga harus dipindahkan ke kuburan karena lama tidur. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, para sahabatnya, termasuk kita semua yang selalu berusaha untuk mengikuti ajarannya, senantiasa berada dalam ajaran agama Islam. Bapak-bapak ibu rahimakumullah, pada saat ini memang waktu subuh kita semakin apa ini, mundur atau maju kalau menuju ke jam 6? Mundur ya, karena kita mungkin nanti bulan April sudah ada apa tuh namanya yang daylight saving ya, begitulah jam di Australia ya, tidak seperti di Indonesia yang selalu sama setiap saat. Maghribnya selalu jam 6 lebih 5 atau kurang 5. Alhamdulillah pagi ini saya melihat para jamaah sudah lengkap, dan mungkin adalah minggu pagi kita menggunakan karpet yang baru, alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah saudara dari saudara kita yang teman-teman kita dari Saudi Arabia. Pada pagi ini seperti biasa menu kita adalah sedia ya, yang sudah siap. Saya lihat tadi sebelum pagi sudah iPad-nya sudah lama dibuka, dan kelihatan sudah siap sekali. Kemudian juga menu tambahannya seperti biasa. Hari ini adalah Ustaz Agus Hadi yang sangat jauh datang dari Kerigiben ya Bagus? Lalor. Oh Lalor. Subhanallah ya. Beliau sengaja datang dari Lalor ke sini, dari ujung sebelah sana menuju ke Westo. Lalor. Bukan Lalor ya, dalam bahasa Sunda Lalor itu artinya lalat maksudnya ya. Pak tahu nih ya. Pak Ejul tahu ini karena pernah di Bandung, tanya apalagi kalau liur gitu ya. Insya Allah Pak Agus akan berbagi pengalamannya dengan kita, berbagi ilmunya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, saya akan persilahkan Pak Agus untuk memulai kajiannya. Nanti dilanjutkan dengan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Rabbil alamin. Puji dan syukur kehadiratnya yang telah melengkapi nikmatnya, yang telah mengirim kepada kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai penutup sekalian Nabi dan pengunci sekalian Rasul. Dan Allah lah yang telah memberikan kepada kita semua tunjuk sebagai
rahmat bukan hanya sekadar kepada manusia, tetapi kepada seluruh sekalian alam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus catatan, udah lama gak ceramah. Jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Ini kesempatan yang kali ketiga saya bersyukur mendapat kesempatan untuk share pengalaman ya. Mungkin pagi ini yang saya akan share tentang topik yang sangat simpel, itu topik petunjuk dan kesesatan, al-huda wa dhalalah. Ya, mungkin kita sudah biasa mendengar, tapi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan terutama untuk saya sendiri dan kepada kita semua. Jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah satu-satunya ajaran bagi manusia. Jadi sekaligus sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, siapa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, jadilah mereka orang-orang yang al-muhtadun, orang-orang yang berpetunjuk. Dan sebaliknya, siapa yang dia meninggalkan, cuai, tidak mengambilnya, walaupun satu ayat gitu ya, kata sabda Nabi kan begitu, man kafara bi ayati minal Quran faqad kafar. Barang siapa yang kufur dengan satu ayat daripada Al-Quran, maka kufur. Jadi barang siapa yang mencuai, yang meninggalkannya, maka dia tergolong orang-orang yang sesat, orang yang dhalalah. Jadi mungkin ini hakikat daripada, secara ringkas ya, hakikat daripada al-huda dan ad-dhalalah, petunjuk dan kesesatan. Itu secara singkatnya. Jadi siapa yang dia mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, berusaha mengambilnya, mengambil pengajaran, mempraktiskannya, maka dia berpetunjuk. Siapa yang meninggalkan, dia tersesat. Jadi dalam banyak ayat ya, menunjukkan bahwa petunjuk dan kesesatan itu memang manusia yang mengusahakannya. Siapa yang bersungguh-sungguh mengambilnya sendiri, maka dia berpetunjuk. Yang meninggalkan, dia sesat. Dia sendiri yang berusaha untuk mengarah kepada jalan apa yang mereka kehendaki. Demikian pula kesesatan sama juga. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in dalaltu fa innama yadilu ala nafsi. Katakanlah, jika telah aku sesat, maka sesungguhnya aku telah menyesatkan akan diriku sendiri. Jadi secara global memang dalam Al-Quran itu Allah menerangkan bahwa kita sendiri yang berusaha kepada jalan mana yang kita kehendaki. Tetapi ada juga ayat lain yang Allah menerangkan bahwa sebetulnya Allah yang menyesatkan, Allah yang memberi hidayah kepada manusia. Dan faktanya memang dalam kehidupan manusia ini ada orang yang sesat, ada yang berpetunjuk, ada yang kafir, ada yang beriman. Waladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu faktanya begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak menunjuk kepada siapa yang Rasul sendiri cintai, tetapi Allah yang menunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan banyak lagi sebenarnya pemahaman-pemahaman dalam Al-Quran tentang sesungguhnya Allah itu yang menunjuk dan Allah yang menyesatkan. Jadi dua pemahaman yang agak sedikit berbeda ya. Ada yang menerangkan bahwa manusia sendiri yang mencari jalan. Ada satu ayat menerangkan dan beberapa ayat menerangkan tentang Allah yang menunjuk dan menyesatkan.
Jadi bagaimana dengan pemahaman secara syar'i tentang pemahaman ini. Jadi banyak orang yang belum memahami tentang pengkajian al-huda wa dhalalah. Dia mencampur adukkan antara sifat Allah SWT, sifat ataupun kehendak Allah SWT ya tentang al-huda wa dhalalah ini dengan pemahaman yang kurang tepat ya. Mencampur adukkan kezaliman yang ada pada dirinya dengan kehendak Allah SWT yang hanya Allah yang mengetahui. Yang saya maksud adalah kezaliman ya, yang dikerjakan dengan tangan mereka sendiri dengan mencampur adukkan kezaliman yang dikehendaki Allah SWT. Jadi itulah seringkali kalau kita dengar, kita ajak orang ke majlis taklim gitu kan, pengajian, saya belum dapat hidayah nih. Jadi kalau kita ajak orang sembahyang, contohnya belum datang petunjuk nih, macam-macam lah gitu kan. Jadi alasan-alasan yang sebetulnya kurang tepat. Hatiku belum terbuka dan sebagainya. Yang istilah kerennya sekarang ini, kalau kita ajak pengajian, kita ajak masuk ke ke baik jalan petunjuk, jalan yang baik, ya selalunya itu belum ada waktu gini, sibuk, macam-macam alasan-alasan yang yang diutarakan. Jadi sebenarnya sifat-sifat yang kurang tepat, karena sifat ini jelas bahwasanya dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dahulu pada masa Bani Israel ketika nabinya menyampaikan hidayah kepada kaumnya. Ya alasan kaum mereka bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa qulubuna ghulfun, dan hati kami tertutup. Macam-macam lah. Jadi alasan yang kurang tepat. Jadi menyamakan kehendak Allah SWT yang belum diketahui dengan usaha dia sendiri, padahal bukan bukan itu yang dimaksud oleh Allah SWT. Jadi menisbahkan antara kezaliman yang datang dari Allah SWT ataupun kehidayah yang dari Allah SWT, yang itu sudah diciptakan ya, yang mana manusia tidak mengetahuinya. Kalau memang manusia mengetahui, apa gunanya kita berdakwah? Bahkan Rasulullah berdakwah kepada pamannya, kepada orang yang kufur, kepada orang musyrik ya. Jadi subhanallah, sebenarnya Allah SWT tidak, maksudnya Allah telah tidak mencampurkan ataupun menganggap bahwasanya itu merupakan suatu alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa orang berpetunjuk pun tersesat. Jadi jalan petunjuk itu, jalan rusyd ataupun ghai, jalan sesat, sebetulnya manusia sudah dibagi oleh Allah SWT. Jalan petunjuk contohnya Allah Ta'ala telah membagikan kepada Adam dan anaknya, kepada zuriatnya. Sejak Allah SWT menurunkan Adam, Allah Ta'ala menerangkan bahwa Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Al-Baqarah itu kan, fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu, yang Allah tidak menerangkan fa imma ya'tiyanaka ataupun ya'tiyanakuma misalnya. Allah datangkan kepada Adam dan Hawa, tetapi Allah menerangkan, Allah menurunkan kepada seluruh zuriatnya, kepada kami semua, bahwa fa imma ya'tiyanakum minni hudan, sungguh telah datang kepada kamu itu petunjuk. Ya. Jadi fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada sedikit pun ketakutan bagi mereka dan tidak mereka berduka cita. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud telah diterangkan dalam hadis itu, Rasulullah SAW telah bersabda,
Yaitu kisahnya Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannati wa maq'adahu minan nar." Wa qalu ya Rasulullah afala nattaqil. Dan Rasul bersabda, "Ma minkum, tidaklah di antara kamu kecuali telah ditentukan oleh Allah SWT, telah dituliskan oleh Allah SWT maq'adahu minal jannah, tempatnya di surga." Jadi tiap kita ini telah ditentukan oleh Allah SWT di mana tempatnya, kesudahannya itu di surga, wa maq'adahu minan nar, dan tempatnya di neraka. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah," faqalu ya Rasulullah, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, afala nattaqil, kenapa tidak kita bertawakal aja? Kan kalau masuk surga misalnya ya duduk aja di rumah, nggak usah ibadah, nggak usah apa, kalau nanti ke surga ya ke surga. Percuma kalau kita ibadah terus, subuhan di masjid atau semua, kalau masuk ke neraka ya ke neraka gitu kan." Dia sampai bertanya, "Wahai Rasulullah, afala nattaqil, wahai Rasulullah, kenapa tidak kita bertawakal saja?" Kemudian mendengar pertanyaan demikian, Rasulullah menjawab dengan membaca satu surah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Jadi Allah berfirman dalam ayat itu, "Fa amma man a'ta wattaqa." Barang siapa yang dia mendatangkan hartanya, membelanjakan hartanya, wattaqwa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Dalam tafsir Jalalain dikatakan al-husna kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membenarkan kalimat syahadah, bukan sedang mengucapkan tapi membenarkan, mengamalkan kalimat syahadah. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, sungguh mereka mendapat jalan yang mudah, jalan surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan barang siapa yang bakhil dan mendustakan dan sombong, ya, angkuh dengan perintah-perintahnya, tidak mengerjakan perintah-perintahnya, dan mendustakan kalimat syahadah, mendustakan al-husna, fasan yasiruhu lil usra, Allah memudahkan mereka ke dalam jalan yang susah, itu Allah mudahkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi di sini jawaban Rasulullah bahwa adanya usaha di situ. Walaupun telah ditetapkan dan kita tidak tahu dalam manfus, tapi manusia itu ada usaha dari kerja-kerja mereka itu. Jadi siapa yang menghendaki, ya, kasarnya kalau dalam ayat itu kalau secara ringkas ditafsirkan, barang siapa yang menghendaki ke dalam jalan yang baik, ya, dia dapat surga. Dengan usaha-usaha yang baik dapat surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang berusaha ke dalam jalan yang buruk, dalam jalan yang tidak diridhoi Allah SWT, ya Allah mudahkan ke dalam jalan neraka. Alhamdulillah. Ya, barang siapa yang menghendaki, siapa yang berusaha, memang semuanya dua-duanya berusaha kan. Mau ke masjid aja harus bangun pagi, harus nyetel alarm gitu kan. Alarm nyala pun kadang-kadang masih nggak bangun. Bangunin istri lagi, kalau perlu satu rumah tuh alarm dihidupin semua. Pagi ini saya harus ke masjid nih, pagi jam 4 harus berangkat. Harus istirahat pakai alarm, saya pakai alarm. Tadi pun udah ketiduran tuh. Ada usaha itu. Mau berbuat baik itu ada usaha. Berbuat jahat apalagi ya, ada usaha. Mau maling, mau dipukulin lagi, kalau dia dibakar. Gitu kan. Ada usaha. Berbaik atau berbuat buruk. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berusaha kepada jalan kebaikan, ya kan, beriman, maka dia dapat jalan itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari jalan kesesatan, dia mendapat jalan kesesatan. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pemahaman yang dua konklusi tadi adalah tidak boleh mencampurkan antara kehendak Allah SWT dengan kehendak manusia. Jadi pemahaman di sini harus dipahami dan harus dijelaskan betul bahwa indikasi ataupun korinah Allah telah membagi petunjuk kepada manusia dalam korinah yang
penciptaan ya. Allah Ta'ala membagi petunjuk dalam satu penciptaan ya, sebagai penciptaan, ataupun dipanggil dengan dalam bahasa Arab itu dipanggil apa itu nisbatul khulq ya, nisbatul khulq, penciptaan. Allah Ta'ala membagi dua jalan. Allah Ta'ala menunjuk dan Allah menyesatkan. Allah bagi jalan. Wa hadainahun najdain. Allah bagi kita tuh dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham, memberi insting, memberi hidayah kepada manusia itu jalan yang fajar, jalan yang baik, dan jalan yang takwa, jalan baik. Jadi dua ini jalan yang diciptakan oleh Allah SWT, atau dalam istilah akidah itu nisbatul khulq. Itu di situ memberi pemahaman tentang Allah menunjuk dan Allah menyesatkan. Allah bagi kecenderungan itu dalam hati manusia. Allah bagi akal kepada manusia. Allah bagi insting kepada manusia bahwa jalan yang baik dan jalan buruk itu kita sendiri tahu. Orang kafir pun tahu, ada hukumnya. Kalau siapa mencuri ada hukumnya. Ya. Siapa yang berbuat baik dia dapat Nobel dan sebagainya. Itu sudah ada dalam semua manusia. Dengan ditambah dengan akal lagi manusia ini, ada insting lagi. Kalau binatang adanya insting doang kan, tapi kalau manusia itu tambah dengan akal. Nggak cukup kalau telah menciptakan al-huda wa dhalalah dengan nisbatul khuluq saja, penciptaan saja, tapi bahkan yang kedua loh, bagi irsyad wal bayan, membagi tuntunan dan penjelasan tentang adanya petunjuk dan kesesatan. Allah turunkan Rasulnya, Allah turunkan hidayahnya, Al-Quranul Karim, yang menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, jalan mana yang ke arah Siti misalnya, mana yang ke arah mana Dandenong misalnya, dibagi oleh engineeringnya, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Itu nisbatul irsyad wal bayan. Sudah al-khulq, ciptaannya Allah bagikan kepada hidayah kepada kita, setiap manusia. Kurang lagi Allah telah bagi irsyad wal bayan, Allah bagi tuntunan dan petunjuk. Adanya Rasul, setiap umat itu ada Rasulnya. Kemudian Rasul memberi hidayah, menerangkan, memberi syariatnya, menjelaskan secara amaliyah bagaimana harus yang jalan mana yang harus ditempuh oleh manusia kalau mau berpetunjuk atau mau sesat, tinggal pilih aja. Setiap bangsa sudah ada itu. Kaum Samud misalnya, contohnya kaum Samud. Ya. Ketika Allah Ta'ala binasakan, bukan berarti tidak ada langsung petunjuk. Setiap Nabi menyampaikan kepada kaum Samud tentang kedzalimnya. Orang soleh juga telah menyampaikan kepada kaum Samud. Tapi memang dasarnya mau membutakan diri daripada petunjuk kepada Allah SWT. Fatma Samud istahabul ama alal huda. Adapun Samud memang istahabul ama alal huda, lebih menyukai, mencintai kebutaan daripada petunjuk. Jadi pilihan mereka sendiri sebenarnya, tidak ada jalan lain. Yang ada pilihan itu anak kecil, misalnya anak yang masih belum balik. Memang jalan hidayah belum adanya jalan hidayah bisa diterima, belum adanya hujah-hujah yang bisa diterima oleh anak kecil contohnya, ataupun orang gila ya gitu. Memang Allah SWT telah irtifa'ul qalam, diangkat oleh Allah Ta'ala catatan kepada mereka. Orang yang tertidur misalnya, berapa hadis itu Ustaz? Jadi yang diangkat oleh Allah SWT itu orang yang yang gila, orang yang belum balik kan, orang yang tidur sampai dia istiqomah ya, sampai dia terbangun. Nah ini memang dimaafkan oleh Allah SWT. Nggak perlu petunjuk bagi mereka, apa-apa. Allah ampuni orang gila contohnya. Itu kalau orang misalnya nggak mau ikut Islam misalnya, kalau orang nggak mau sembahyang, nggak mau petunjuk Allah SWT, ya nggak mau menutup aurat misalnya lah, ya udah gitu aja kan. Kalau mau selamat gitu ya tidur aja terus sampai siang, nanti nggak usah sampai subuh nggak apa-apa. Kalau ketiduran mau tidur terus sampai sepanjang hayat ya lain ya.
Itu kalau saya dulu buat bercanda sama istri saya, kalau orang ngomong pakai aurat, tutup auratnya untuk perempuan ya gitu ya. Orang gila aja. Ya kalau orang gila kan nggak usah tutup aurat ya nggak apa-apa. Kalau di kampung-kampung tuh malah nggak pakai apa-apa. Jadi itu. Jadi sebetulnya manusia memilih. Kalau sudah balik ke atas, sudah ada apa namanya hak taklif ya, hak taklif maksudnya sudah ada responsibility, di situ dia memilih dengan penuh kerelaan gitu. Mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Sebab-sebabnya Allah udah bagi dah, sudah tunjuk jalan yang buruk. Jadi semakin orang itu mengambil jalan yang baik dan yang petunjuk, maka Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan yang baik yang lain. Dan sebaliknya bagi siapa yang mau mengambil jalan yang sesat dengan pilihan dia, maka dia pun akan mendapat jalan yang Allah bukakan, jalan yang sesat yang lain. Allah tambah bagi orang yang mengambil jalan yang baik dengan petunjuk yang banyak. Ya, kalau mau sering ke masjid, untuk kawan-kawan yang apa namanya baik, ya, semakin banyak kawan, semakin banyak orang. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga kawan-kawan kita ini kawan yang orang yang baik, karena ya kita yang memilih. Kalau sering dulu kalau misalnya apa namanya belajar di apa nih kuliah apa namanya tuh, kuliah agama lah, din itu masih saya di Jordan dulu, ada kuliah yang apa nih, kita bercanda dulu kalau kuliah di Adin tuh nggak ada perempuannya kan, laki-laki semua kan, kita bilang oh selamat kita nih, kawan-kawan kita ini laki-laki doang, jadi nggak sempat cuci mata. Kalau yang kuliah-kuliah yang apa dulu nih, kuliah engineering, kuliah apa keren-keren itu kan, itu lagi banyak yang apa pacaran apa. Jadi jalannya begitu kan. Padahal bukan sekolahnya yang menjadi masalah. Kita pikir kalau agama ini mesti selamat gitu lah. Jadi kalau mau ambil petunjuk yang baik, ya Allah akan buka yang lain. Waladina tadau fazadahum huda. Allah barang siapa yang dia mengambil jalan petunjuk, maka Allah tambah petunjuk bagi mereka. Wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalanku, lanahdiyanahum, sungguh pasti Allah Ta'ala bagi petunjuk. Allah Ta'ala lanahdiyanahum, Allah Ta'ala pasti tunjuk jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak. Kalau kita mau menuju ke city kan, ke city ya, kelihatan itu sampai Sinjilda, kelihatan kotanya dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi jalan yang banyak. Dan sebaliknya barang siapa yang mencari jalan yang sesat pun begitu. Ya ketemu sudah mulai minum arak misalnya, ketemu dengan ini, ketemu dengan prokem di Senen gitu kan. Jangan gitu. Sudah makin gelap hidupnya, makin gelap. Ya Allah mengatakan juga dalam Al-Quran apa tuh, falamazaghu azaghallah qulubuhum. Barang siapa yang telah keras hati mereka jadi petunjuk, azaghallah, Allah jungkalkan dengan kekerasan tadi. Makin cari jalan, cari apa, makin dapat kawan-kawan yang gak benar, makin ya gitu. Begitulah apa namanya ringkasnya tentang betul lah. Jadi dengan demikian maka Allah Taala sebenarnya sangat adil, karena manusia yang memilih jalannya. Allah Taala bagi kerelaan, tidak ada paksaan. Allah Taala bagi peluang, chance bagi hambanya untuk memilih mana jalan baik, mana jalan yang buruk. Ya. Kalau memilih jalan yang baik ya Allah SWT sayang, Allah bagi pahala. Sebaliknya orang yang memilih jalan buruk ya Allah Taala bagi siksa. Itu agama Islam itu adalah agama yang sangat adil. Enggak seperti agama Kristen gitu kan. Agama Kristen kan ya, bejat gimana pun akhlaknya. Ya, nenggak arak malam minggu misalnya. Ya. Berapa botol pun pokoknya besoknya ke gereja lah, selamat insyaallah. Pergi ke pastor gitu, datang ke pastor. Dulu kami sekolah Kristen dulu gitu diajarin apa namanya, ke gereja, pastor, kita datang ke rahib-rahibnya, nah pastor itu akan ampuni dosanya. Jadi agama Kristen kan gitu, Yesus itu disalib karena apa? Menghapus dosa kan. Jadi manusia itu
seperti rumput yang kering kalau berbuat dosa itu kan nanti ada siraman kemudian dia akan hijau lagi. Misalkan orang Kristen ya agama yang tidak adil, kita sendiri kalau punya anak misalnya lah contoh, kalau kita ada anak dua, satu nakal banget misalnya, disuruh makan nggak mau makan, disuruh minum nggak minum, sampai kelaparan banget bingung, mecahin kaca, mecahin ini harinya. Yang satu lagi tuh baik banget, bukan suruh makan tapi masakin ibunya. Itu kita sayang. Kalau kita anak yang nakal tuh, kita boleh mengambil perhatian penuh. Lain kan, benar maksudnya. Allah juga begitu. Jadi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Allah boleh aja memilih semua orang jadi beriman di dunia ini kan, semua jadi beriman. Nggak ada yang kufur, bisa aja. Ya. Walau syaa rabbuka la amanahum ajma'in. Jika Allah telah menghendaki, Allah boleh tunjuk semua manusia ini, nggak ada yang sesat satupun. Boleh. Ya Allah tidak memaksakan. Allah paksakan manusia beriman semua sekarang. Bisa aja, tapi tidak begitu. Allah bagi pertanggungjawaban manusia ini. Allah bagi kebebasan untuk melaksanakan mana yang baik dan yang buruk. Allah tidak memaksakannya, tapi nanti Allah Ta'ala akan tanggung, Allah Ta'ala akan tanya, bertanggungjawabkan apa yang dibuat oleh manusia. Nanti dari kiamat sudah dibagi kebebasan, ini baik dan buruk, ini jalan yang baik, jalan yang buruk. Allah ciptakan jalan ini, Allah menunjuk ini jalan baik buruk. Manusia dibebaskan untuk melaksanakan. Sudah itu manusia memilih jalan baik atau jalan buruk, maka Allah Ta'ala akan soal nanti dari kiamat. Ya, mas'ul, semua itu kan soal Allah SWT. Banyak ayat tuh kan begitu kan, rohina kan, bima kasabat rohina, kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap diri itu apa yang dikerjakan, dia pasti disoal oleh Allah SWT. Allah pun menerangkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annama ilaina la turja'un. Adakah manusia itu mengira bahwasanya mereka diciptakan dengan tanpa ada tujuan? Allah ciptakan dengan sia-sia, tidak diberi pilihan yang baik dan yang buruk. Adakah mengira begitu? Ya. Terlantar begitu manusia. Wa annama ilaina la turja'un, dan bahkan manusia itu mengira bahwasanya mereka itu tidak dikembalikan kepada Allah SWT, tidak disoal apa yang dibuatnya, dalam hatinya dirasakan apa yang dirasakan, apa yang dikerjakan oleh tangannya, tidak disoal Allah SWT. Ada mengira begitu kan manusia. Wa annama ilaina la turja'un, dan bahwa mereka itu mengira dia tidak dikembalikan kepada Allah SWT. Tidak kan. Semua manusia dikembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah SWT, dan kepadanya lah persoalan, pada amalan-amalan dikembalikan kepada Allah SWT. Jadi jelas bahwa manusia itu kalau mau ditunjuk oleh Allah semuanya di muka bumi boleh aja, tetapi Allah Ta'ala menuju dan menyesatkan, membagi jalan kepada manusia. Jadi tadi saya mention bahwa ini jalan yang ke Dandenong, ini jalan yang ke Siti, dibuka luas oleh Allah SWT. Dan ditabiatkan kepada manusia jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian dibebaskan oleh Allah untuk memilihnya. Jadi alhamdulillah bagi kita semua telah memilih jalan yang baik. Alhamdulillah. Bukan berarti jalan yang sesat itu tertutup, dan sesat itu tetap terbuka, karena perasaan itu tetap ada. Disitulah hikmahnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita ya, sholat, berdoa, supaya kita dalam hidayah. Dalam sholat pun kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Ya, jadi
Demikian pula sebaliknya, orang yang mengambil jalan sesat pun masih ada peluang dalam hidupnya untuk U-turn. Kalau udah jalan ke Dandenong, oh salah nih kayak ini, nggak kelihatan nggak kelihatan city nih, return balik. Sebaliknya bagi orang yang mengambil petunjuk pun begitu juga, selalu dia dipanggil oleh Allah supaya senantiasa mengambil jalan yang benar. Saya berdoa ihdinas siratal mustaqim hari-hari supaya tidak cari jalan yang dimiliki oleh Allah SWT. Panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu contohnya, dan bahkan banyak panggilan kepada orang yang beriman kepada Allah SWT supaya senantiasa kepada petunjuk Allah SWT. Jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sedikit daripada topik yang ringkas yang saya bisa share. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Lebih kurangnya saya meminta maaf barangkali ada kesilapan ataupun tidak mengerti bahasa yang gaduh-gaduh nih, masih campur-campur. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, ikhwatal iman azakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk bisa menikmati jamuan Allah SWT, ma'dudatullah Al-Quranul Karim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak menjadi deposito kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita insya Allah kalau cukup nanti ayat 170 hingga 75, agak sedikit ngebut biar Al-Baqarahnya bisa tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang Arab dulu yang belum masuk Islam itu, baik dari kalangan Yahudi dan dari kalangan kafir pagan Arab, ittabi'u, ikutlah kalian semuanya, ma anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka berkata, kami gak mau ikut dengan Al-Quran, kami gak mau ikut dengan Rasulullah, dengan petunjuk Allah SWT. Kenapa? Karena kami mengikuti apa yang telah kami dapati. Dari siapa? Dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Awalau kana aba'ahum, apakah kamu mau tetap beriman kayak begitu itu, mengikuti yang bapak-bapakmu itu, meskipun laukana aba'uhum, meskipun bapak-bapakmu itu layak kilun, nggak berpikir, nggak berakal, syai'an, terhadap sesuatu itu, atau sedikit pun dia nggak menggunakan pikirannya, wala yahtadun, dan dia termasuk orang yang nggak dapat hidayah. Kita lihat satu, kemarin kita sudah sedikit membicarakan tentang tantangan awal bagi orang yang mau kembali kepada Allah SWT adalah culture yang bertentangan dengan Islam, ya, dengan aturan Allah SWT. Karena itu rumus kemarin adalah jika ada dua hal yang bertentangan, satu memilih menaati Allah SWT atau menaati sesuatu hukum di luar Allah SWT, aturan di luar Allah SWT, cara hidup di luar aturan Allah SWT, maka orang beriman selalu memilih Allah SWT.
Kalau ada dua kecintaan, cinta kepada Allah atau cinta selain Allah SWT, orang mukmin cirinya adalah dia lebih mencintai Allah SWT. Seperti ayat yang kemarin, asyaddu hubban lillah, cirinya kan kayak gitu. Nah, contoh praktisnya yang pertama adalah kalau orang itu berseberangan dengan apa yang dia pahami sebagai peninggalan dari bapak-bapaknya. Kita lihat perkata dulu, ittabi'u ay ij'alu ma anzara 'alaikum minas sama' matbu'an wa kunu tabi'ina li hadzal manhaj. Kata ittabi'u maknanya adalah menjadikan apa yang diturunkan oleh Allah bagi kalian, yakni dari langit itu, untuk apa? Untuk diikuti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu begitu menciptakan kita ini, itu tidak diciptakan begitu saja. Kemudian diberi hak sebebas-bebasnya orang untuk memilih jalan. Ya, kita dikasih free will untuk memilih cara hidup. Dalam bahasa Arab itu namanya manhaj. Ya. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi membedakan ada dua manhaj itu. Yang satu namanya manhajus sama, yang kedua namanya manhajul ardi. Ya. Manhaj sama atau cara hidup yang asalnya dari langit sana itu sifatnya ghairu mutaghayyir, dia tidak bersifat tetap, tidak pernah berubah ya. Selamanya ya begitu, dia tidak terubah oleh situasi. Karena dia berasal dari langit yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sementara manhaj al-ardi itu adalah manhaj yang selalu berubah, yang selalu berubah. Nah, nanti kalau ada dua manhaj yang berbeda antara sama dan ardi, maka mestinya orang yang beriman itu memilih manhaj sama, itu maunya ya. Jadi Allah SWT itu saking sayangnya terhadap kita, menciptakan kita ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal sebenarnya. Satu, kita lihat satu, kita dikasih potensi yang namanya macam-macam, para ulama membedakan. Ada yang menyebut fitrah, ada yang menyebut ghorizah, ada yang menyebut sifat hanif yang ada dari kita. Tetapi Allah nyiptakan kita ini dengan sifat yang berkecenderungan untuk taat kepada Allah SWT, berkecenderungan untuk mentaati Allah SWT ya. Macam-macam para sekarang ini psikologi modern nyebut karena ada God spot katanya ya di dalam bagian dari otak kita, atau sekarang karena itu spiritual quotient-nya itu yang ada segala macam ya. Di ulama Islam pun berbeda-beda nyebutnya. Ada yang nyebut ghoriza, ada yang nyebut fitrah, ada macam-macam lah. Tapi yang jelas bahwa kita ini diciptakan punya potensi spiritual. Dalam bahasanya Teilhard de Chardin, kita ini namanya spiritual being, kata dia. Kita ini bukan human being sebenarnya, tapi kita spiritual being yang dikasih form wujudnya human being, itu katanya kalau di filsafat. Simpelnya adalah bahwa memang kita ini diciptakan punya kecenderungan ke arah baik, ke arah Allah SWT. Dan kemudian karena sayangnya Allah SWT, kemudian masih dikasih Rasulullah SAW, dikasih utusan-utusan Allah untuk menggait kita. Tidak cukup itu, dikasih manualnya lagi yang berupa Al-Quran, Semuanya ini kita sebut dengan manhaj sama, ya. Lah, kalau kita disuruh untuk mengikuti manhaj sama itu, kemudian orang-orang dulu itu, ya, orang-orang yang belum beriman kepada Allah SWT, mereka menyatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak mau taat karena kami telah menjumpai, kami mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kami. Kemarin kita menjelaskan sifat konservatisme yang juga ada bagian dari diri kita. Yang pertama, ini untuk menunjukkan qadiyah khotirah, katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu pola yang keliru dari manusia, yakni qadiyah taklid namanya. Qadiyah taklid itu begini, kita ini sebenarnya makhluk yang tidak bisa kalau melakukan sikap selalu bebek sebenarnya, selalu mengikuti ke yang lain dulu. Karena inovasi itu muncul belakangan, tidak ada inovasi itu yang muncul dari ruang hampa, dari ruang vakum, karena dia mesti ada yang mengawali. Kalau ibarat pengetahuan itu ada batu batanya dulu ya. Nggak ada orang tiba-tiba bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, nggak ada, pasti ada batu batanya. Lah,
Yang dimaksud dengan ma alfaina alai aba'ana, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa orang itu kalau hidup, misalnya dia berkecenderungan untuk mengikuti lingkungannya. Misalnya kalau anak lahir, maka dia akan mengikuti bapak yang dia ketahui, sikapnya, pilihan makannya, dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan ma alfaina alaihi aba'ana. Pertanyaannya kemudian, apakah memang benar orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi yang tidak mau mentaati Allah SWT, benar-benar mereka itu mengikuti peninggalan bapaknya? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya ini sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kalau memang mereka itu mengikuti manhaj bapaknya, kalau diurut ke atas, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, ujungnya ke siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Manhajnya Nabi Adam itu manhajnya siapa? Manhajus sama dari Allah SWT. Syekh Mutawalli Sya'rawi ingin menjelaskan bahwa sebenarnya manhaj yang diikuti itu adalah manhaj yang sudah terdeviasi, yang berubah untuk menunjukkan dari Nabi Adam berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi sampai ke dia. Itu kesalahan yang pertama. Sehingga sebenarnya itu bukan orang tidak boleh mengikuti manhaj orang tuanya, manhaj bapak-bapaknya, manhaj dan segala macamnya. Boleh, asalkan itu adalah manhaj yang masih orisinal, ya, yang punya tata nilai, tata genealogisnya sampai ke manhajus sama itu tadi. Karena tidak ada yang lebih benar sebagai guidance dari hidup itu kecuali melalui manhajus sama, kan kayak begitu. Yang kedua, kekeliruan yang kedua adalah bahwa ikutnya mereka terhadap manhaj orang tuanya itu sebenarnya hanya dipilah-pilah dan dipilih. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mau mengikuti semua manhaj dari orang tuanya. Misalnya dalam hal malabis, dalam hal pakaian, mereka tidak mengikuti. Dalam hal makanan, mereka tidak mengikuti. Sebagian diikuti, sebagian ditinggalkan. Karena itu kata Rasulullah, sebenarnya yang disebut dengan ma'alfaina alai aba'ana itu bukan mengikuti orang tuanya, tapi mengikuti apa? Ma yuwafiqu hawahum, apa yang mencocoki hawa nafsunya. Ya. Sehingga sebenarnya pilihan, enggak, saya urusannya ini oke lah, saya ngikut kamu, tapi yang ini enggak. Tapi sebenarnya itu implikasinya dari statement ma'alfaina alai aba'ana, sebenarnya orang-orang itu ingin menjelaskan bahwa sebenarnya yang dia ikuti itu bukan orang tuanya, tapi nafsunya. Karena saya cocok dengan ini ya, saya ikutin itu. Yang dicari bukan kebenarannya. Nah, sampai bahkan dikatakan oleh Allah SWT, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Kamu tetap mengikuti orang tuamu yang meskipun orang tuamu itu tidak menggunakan akalnya dan dia bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, ini yang juga penting kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah itu menjelaskan bahwa kebenaran itu bisa didekati dari dua hal. Yang pertama dari aspek nahiyatul ta'aqqul, yang kedua dari nahiyatul ihtida. Jadi dari orang itu sebenarnya kalau menggunakan akalnya, benar, digunakan benar akalnya, juga sampai itu ke manhajus sama, bisa mencocoki manhajus sama. Asalkan dia tulus, tulus dan benar menggunakan akalnya. Ya. Sudah banyak contoh misalnya baik di kalangan umat Islam dan di kalangan non-Islam yang percaya bahwa sebenarnya reason kita ini bukan muhrisun tapi reason saja ya. Akal sehat kita ini sebenarnya bisa mengantarkan kepada Allah SWT. Meskipun lama ya, tergantung kualitasnya dan bisa macam-macam. Misalnya kalau di Islam ada cerita novel yang namanya Hai Ibnu Yaqdhan ya, atau kalau di barat jadi Robinson Crusoe ya, yang ya itulah yang menceritakan bagaimana orang dengan akal sehatnya sebenarnya bisa menemukan Allah SWT. Tetapi Allah itu terlalu sayang ya. Kenapa? Karena akal itu kalau seperti bahasanya Imam Ghazali sangat dipengaruhi oleh desire kita dan juga dipengaruhi oleh roh kita. Jadi dia bisa ke sana kemari, itu tergantung mana kekuatan itunya. Bisa-bisa dia tidak akal sehat itu sebenarnya, karena dia banyak dipengaruhi oleh syahwatnya, oleh desire-nya dan segala macamnya. Karena itu Allah mengasih guidance-nya si Rasul, semuanya sebenarnya bagian dari
ekspresi kasih sayangnya Allah terhadap umat manusia. Nah, tetapi Allah ingin menjelaskan kalau orang itu menggunakan akalnya, dia bisa menemukan manhaj sana. Yang kedua, atau dengan cara ihtida. Ihtida itu memang dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah. Hidayah itu dari kata hadiah. Hadiah itu artinya give. Kalau give itu tanpa usaha, Allah yang ngasih. Ya. Seperti Nabi Muhammad, kita kan tidak pernah minta, ya Allah kasihlah saya Nabi Muhammad. Enggak, karena itu memang bagian kasih sayang Allah terhadap kita. Karena itu Al-Quran menyatakan walaqad mananna, dan sungguh kami anugerahkan kepada kamu. Kenapa? Karena adanya Nabi Muhammad, karena adanya Al-Quran. Semuanya itu kebahagiaan yang diberikan Allah untuk kita. Allah ingin menjelaskan di ayat ini bahwa sebenarnya agama itu tidak pernah bertentangan dengan akal. Ini prinsip yang pertama. Jadi la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Hidayah dan akal itu sebenarnya kalau dia berjalan secara baik, dia itu tidak pernah clash. Dia selalu ketemu. Itu yang disebut dengan la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Itu yang menarik. Kenapa mereka itu kok dianggap Al-Quran layak kilun? Karena memang akalnya tidak dijalankan. Kalau seandainya dia dijalankan, pasti dia mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Abdullah bin Salam yang melihat wajah Nabi Muhammad yang menyatakan tidak mungkin orang ini bohong. Atau berbagai sahabat yang melihat kata-kata Rasulullah yang menyatakan tidak mungkin kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak berasal dari Allah SWT. Ya. Sampai Walid bin Mughirah saja sangat yakin bahwa kata-kata Rasulullah SAW dalam bentuk Al-Quranul Karim itu, kata-kata Allah yang diucapkan oleh Rasulullah melalui lisan Rasulullah itu menyatakan, meskipun dianggap ini adalah bahasanya orang dukun, ini adalah bahasanya orang sihir, dan segala macam, jauh di dalam hatinya mereka yakin bahwa ini kebenaran. Kenapa? Karena akalnya sebenarnya mengatakan ini benar. Ini benar. Itu yang disebut dengan la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ada ayat yang senada dengan ayat 170 ini di surat Al-Maidah 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Agak mirip tapi menggunakan bahasa yang berbeda. Kata Allah SWT, apabila dikatakan pada mereka ta'alau, mari. Bahasanya ta'alau. Kalau yang ayat tadi bahasanya ikutlah. Sekarang mari. Ilama anzalallah, mari ikut, mari mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT dan kepada Rasul, ya. Qalu hasbuna, mereka menjawab hasbuna, cukup bagi kami. Kami tidak perlu lagi dengan itu semuanya. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kami sudah cukup, kami sudah marem, kami sudah nggak mau berubah. Bagi kami sudah cukup dengan apa yang kami sudah temukan dari nenek moyang kami. Lihat, bantahan di surat Al-Baqarah dengan Al-Maidah dalam rasa bahasa, kira-kira kerasan mana? Di Al-Baqarah atau di Al-Maidah? Dengan yang bilang, saya tidak mengikuti karena saya telah mendapatkan apa yang kami dapati dari orang tua kami. Yang ini menyatakan, kami sudah cukup dengan apa yang kami dapati dari orang tua kami. Secara rasa itu kira-kira penolakannya kuatan mana? Kuatan Al-Maidah, ya, kuatan Al-Maidah. Karena kalau orang sudah bilang hasbuna, itu tidak butuh sama sekali. Tidak butuh sama sekali. Karena itu nanti Al-Quran, lihat, inilah yang disebut salah satu bagian dari mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah keliru memilih diksi kata. Kalau yang seneng kajian kebahasaan, Al-Quran itu tidak pernah keliru memilih kalau yang untuk begini, pilihan katanya harus ini. Dan ini ajaib, tidak mungkin bahasa yang tidak ditulis, tapi bahasa omongan, ya, itu tepat, tidak pernah keliru memilih harus kata ini, yang ini harus kata ini. Lihat, karena ini penolakan orang yang sangat kuat. Apa kata Al-Quranul Karim? Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. Apakah kamu mengikuti orang tuamu yang mereka itu enggak ya'lamu, enggak tahu sama sekali. Kata ya'lamun dan ya'qilun itu lebih jelekan ya'lamun.
Kalau yaqilun itu orang masih menggunakan pengetahuannya, tapi pola berpikirnya itu tidak benar masih, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ya'lamun itu seperti orang yang nggak punya akal sama sekali udah. Nah, karena itu Al-Quran menggunakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ini indahnya Al-Quranul Karim. Ya, satu, begitu orangnya keras, Al-Quran juga menghardiknya dengan juga keras. La ya'lamun. Kalau di ayat yang awal menggunakan kata la ya'qilun. Sekali lagi, perbedaan antara ya'qilun dan ya'lamun hanya untuk menunjukkan pada dasarnya mereka tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir tentang manhaj yang benar. Jadi ayat 170 ini hanya untuk melengkapi penjelasan kita kemarin, bahwa sekali lagi Allah menurunkan dua manhaj, yakni manhaj sama dan manhaj ardi. Yang harus kita ikuti adalah manhaj sama, karena dia berasal dari yang maha benar, dan karena itu pasti mengantongi kebenaran untuk kehidupan kita, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Dan guidance hidup itu tentu mencocoki akal sehat kita, karena akal sehat kita itu diciptakan oleh Allah SWT yang paling tahu sebenarnya mau kemananya, ya. Ibnu Katsir menyatakan, kita baca Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala wa idza qila li haula'il kafara minal musyrikin ittabi'u ma anzalallahu ala rasulih. Allah berfirman ketika dikatakan kepada orang-orang kafir dan musyrik agar mereka mengikuti terhadap apa yang diturunkan oleh Allah SWT atas rasulnya, watruku ma antum alaihi minadh dhalal wal jahl, dan meninggalkan apa yang ada pada diri mereka dari kesesatan, kebodohan. Qalu fi jawabi dzalika, mereka berkata sebagai jawaban tersebut, bal nattabi'u ma alfaina ay ma wajadna alaihi aba'ana aw min ibadatil asnam wal andad. Kata dia, kami sudah mengikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami akan tetap mengibadahi Tuhan-Tuhan ini dan andat-andat ini. Qala Allah Ta'ala mungkiron alaihim, Allah SWT mengingkari terhadap mereka itu dengan menyatakan awalau kana aba'uhum ay alladhina yaqtaduna bihim wa yaftafuna atharahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun ay laisa lahum fahmun wa la hidayah. Mereka itu tidak memiliki kefahaman dan tidak ada hidayah sama sekali, ya, hidayah sama sekali. Itu dari Ibnu Katsir untuk 170 yang kemarin sudah kita bahasanya, sekedar tambahan saja. Kita masuk ke 171. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Inilah bedanya antara orang yang menutup akalnya, ya, tidak mau menerima kebenaran karena orientasi macam-macam, ya, karena kepentingan dunianya, karena dan segala macamnya. Nanti Al-Quran juga menunjukkan di akhir, kenapa sih orang kok nggak bisa menerima kebenaran, padahal Allah sudah ngasih perangkat di dalam dirinya untuk bisa menerima kebenaran. Nanti di ayat selanjutnya itu Allah nanti menunjukkan karena mereka kepincut terhadap duniawi. Itu persoalannya nanti di akhirnya. Berbeda sekali dengan para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka begitu taatnya terhadap kebenaran dan begitu bahkan dari seluruh aspek, satu kata pun yang keluar dari Rasulullah SAW disikapi secara sangat serius dan benar-benar itu dianggap bagian dari kebenaran yang datangnya dari Allah SWT. Masih ingat cerita Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, termasuk orang yang lumayan berada lah, orang Madinah yang dari suku Hazraj. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, kan singgah dulu di pinggiran, yakni di Kuba untuk membangun masjid, ya. Semua orang kepingin ketamuan Rasulullah SAW, karena kan menentukan Rasul ini mau nginap di mana selama membangun Masjid Kuba. Dan Rasul nanti tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini lamanya 7 bulan. Jadi bisa kita rasakan bagaimana kedekatan Abu Ayyub dengan Rasulullah SAW. 7 bulan lamanya. Peristiwa yang menarik adalah salah satu sifat Rasulullah SAW itu, karena ini
Karena sebenarnya Al-Quran, Rasulullah itu kan dijuluki dengan Al-Quran yang berjalan. Jadi sebenarnya kalau mau tahu Al-Quran itu kayak apa sih isinya secara aktual, ya lihatlah pribadi Rasulullah SAW. Contoh, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah terhadap Allah SWT sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Jadi kalau kita ini mendapatkan kebaikan dari orang, mestinya kita harus membalas kebaikan yang lebih baik lagi. Dan itu salah satu sifat Rasulullah SAW. Kalau Rasul itu dibaiki oleh orang, Rasul akan lebih membaiki orang itu 2 kali lipat ya. Kalau dihutangi 100, nanti nyaurnya bisa 150 dan segala macamnya. Selalu ditambahin oleh Rasulullah SAW. Masih ingat cerita Abu Ayyub Al-Ansari menjamu Rasulullah SAW? Ya, karena Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW pada musim panas tidak punya makanan sama sekali. Dan Rasul ini karena sudah dekat dengan Abu Ayyub Al-Ansari, ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari lah, kira-kira kayak gitu. Singkat cerita, oleh Abu Ayyub dikasih kurma basah, kurma kering, disembelihkan kambing, dan udah makan. Ketika sudah semuanya dimakan, Rasul kemudian mulai menunjuk kurma basah, kurma kering, daging. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah SWT yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah SWT sebagai nikmat, pasti kita akan dimintai tanggung jawab. Dan Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kata Rasulullah kepada Abu Ayyub, "I'tina ghadan." Kamu besok ke rumah ya, kira-kira kayak gitu. Dan Abu Ayyub ini tidak terlalu mendengar saat itu, sehingga Umar bin Khattab perlu menjelaskan lagi, menyatakan bahwa kamu itu disuruh Rasulullah untuk ke rumah Rasulullah SAW besok harinya. Kemudian Abu Ayyub datang ke rumah Rasulullah SAW dan Rasul sangat senang diterima oleh Rasulullah SAW pagi-pagi, dan fa'atohu walidah, dan dikasih oleh Rasulullah budak perempuan. Jadi jamu sekali dapat pembantu rumah tangga ya, itu balasan yang diberikan Rasulullah. Kanat takhdimuhu, yang diminta oleh Rasulullah agar dia bisa menolong Abu Ayyub Al-Ansari. Wa qala lahu, dan Rasul kemudian bilang ke Abu Ayyub, istausi biha khairan ya Aba Ayyub, fa inna lam nara minha illa khairan ma damat indana. Kata dia, aku berwasiat wahai Abu Ayyub, yang baik-baik ya, sama budakku ini, sama budak perempuan ini yang baik-baik ya. Saya berwasiat agar berbuat baiklah kamu ya. Ada Abu Ayyub ila baitihi wa ma'ahul walidah, dan Abu Ayyub pulang ke rumahnya dengan si budak perempuan ini. Falamma ra'atha Ummu Ayyub, ketika istrinya Ummu Ayyub melihat, qalat liman hadhihi ya Abu Ayyub, untuk siapa ini budak perempuan nih, kata dia. Qala lana, untuk kita, kata dia, karena Rasulullah yang ngasih. A'dim bihi mimmanih wa akrim biha mimminha, kata dia. Waduh, keren sekali kalau bahasa kita ya. Faqala wa qad awsana biha khaira, kata Abu Ayyub, sungguh Rasulullah itu berwasiat kepada kita agar kita ini berbuat baik kepada si budak perempuan ini. Faqalat, istrinya bilang, wa kaifa nasna'u biha hatta tunaffidha wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya melakukan wasiat, mengeksekusi wasiat Rasulullah itu secara baik ya, kata istrinya. Faqala Abu Ayyub berkata, wallahi la ajidu li wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha khairan min an u'tiqaha. Kalau menurutku sih Dek, kira-kira kayak gitu, yang terbaik untuk menjalankan wasiatnya Rasulullah SAW itu adalah membebaskan budak ini, kata dia ya, membebaskan budak ini, karena tidak ada perbuatan yang lebih baik terhadap budak kecuali membebaskannya ya. Faqalat hudita ila shawab fa anta muwaffaq summa ataqaha. Istrinya bilang, wah cocok itu, bener itu Kang Mas, dan kamu benar ya,
Setelah itu dibebaskan. Ini klopnya kalau ada suami dan istri yang saling akhirat yang menjadi orientasinya, yang manhaj hidupnya sama. Yang manhaj hidupnya sama. Sementara kita saksikan seringkali tidak akurnya rumah tangga adalah ketika seorang suami dan istri itu memiliki manhaj yang berbeda dalam hidup. Satu manhajnya sama, satu manhajnya bumi misalnya, tidak ketemu. Indahnya kalau orang yang kayak begitu ya, indahnya. Ini kisah Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang sangat memperhatikan kata-kata Rasulullah SAW. Ya. Jangankan ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na terhadap ajaran Allah SWT. Saya ingin cerita sedikit lagi tentang Abu Ayyub ini untuk refreshing biar tidak terlalu serius tafsirnya. Ketika unta Rasulullah SAW itu berhenti di pekarangannya Abu Ayyub, dan itu menjadi tanda bahwa Rasulullah akan menginap di rumah itu, senangnya minta ampun Abu Ayyub ini, ya, saking senangnya. Wa hamala mata'ahu baina yadayhi, dan dia mengambil perbekalan Rasulullah SAW itu, fa wa ka'annama yahmilu kunuzad dunya, kata dia, dan aku ini seperti membawa harta duniawi yang sangat sangat mahal lah. Wa madha bihi ila baiti, dan dibawa itu ke rumahnya. Rumahnya Abu Ayyub ada 2 floor, ya. Ada namanya uliyah, itu yang loteng yang kedua, dan tobaqo sufla yang ada di bawah. Rasul milih yang bawah. Sementara bapaknya Abu Ayyub di atas. Begitu sudah tidur, ya, Rasul di bawah dan dia ke atas. Percakapan yang menarik, kata Abu Ayyub, "Waihak madza sonakna." Aduh, celaka kita ini. Apa yang kita perbuat ini, kata dia. "Ayakunu Rasulullah SAW asfal wa nahnu a'la minhu." Kita ini bagaimana? Rasul ini di bawah, kok kita di atas, kata dia. "Anamshi fawqa Rasulillah." Apakah kita ini bisa tidur, kita bisa kayak begini dengan di atas Rasulullah SAW, kata dia. Pikirannya jangan kemana-mana ya, cuma untuk tidur aja ini ya. Saya takutnya Pak Zangkloni soalnya. Anasiru bainin nabi wal wahyi inna idzan lihalikun, kata dia. Kita ini apakah menjadi penghalang wahyu dan Rasulullah SAW, ya, karena mikirnya nanti kalau turun wahyu sementara kita tidur di situ terhalang nanti ini, kata dia. Kalau kayak begitu pasti kita ini hancur, kata dia. Wasuqita fi aidi zaujain wa huma la yadriyan ma yaf'alan. Dan kedua orang ini bingung mikirin sepanjang malam sampai enggak tahu apa yang dia kerjakan. Akhirnya kesimpulannya adalah pokoknya kita harus menjauh. Jangan sampai tempat yang ditiduri Rasulullah itu kita berada di atasnya. Jadi ibaratnya sudah ruangan sempit ya. Jadi misalnya Rasul yang begini dia harus ke sebelah sananya, biar pokoknya tidak berada di atas Rasulullah SAW. Lihat kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini ada ya yang subhanallah ya, subhanallah. Kata dia, satu, mengapa itu saya lakukan? Karena aku tidak ingin berada di atas Rasulullah. Yang kedua, karena aku tidak ingin kalau misalnya aku bergerak dan kemudian debu turun mengenai wajah Rasulullah dan itu menyakiti Rasulullah SAW. Kalau di sini bahasanya, saya tidak takut itu menyakiti Rasulullah SAW. Sampai tidak tidur sama sekali semalaman. Pagi-pagi, falamma asbaha Abu Ayyub qala lin Nabi alaihi salatu wasallam. Pagi Abu Ayyub bilang ke Rasulullah, "Wallahi ma ughmidha lana jifnun fi hadhil lailah la ana wala ummu Ayyub," kata dia. Ya Rasul, kami ini tidak bisa menutup kelopak mata kami ini di malam ini, tidak saya dan tidak istri saya, kata dia. Itu yang pertama, kejadian yang pertama. Masih tetap Rasul di bawah, ini di atas. Hari kedua sekarang, tidur lagi kayak begitu, dia punya ceret. Ceret is
Kayak teko ya, isinya air. Tumpah. Ya, enggak tahu gimana. Tumpah airnya dan takut aliran air itu nanti turun mengenai Rasulullah SAW. Tidak ada alat apapun untuk mengeringkan itu kecuali satu-satunya yang bisa dikeringkan adalah apa namanya ini? Selimutnya. Sehingga nggak usah saya bacakan lah kelamaan. Sehingga kata dia, kami memutuskan malam itu tidak memakai selimut, hanya untuk selimut itu kita gunakan untuk menutup air itu, karena saking takutnya tetesan air itu mengenai Rasulullah SAW. Dan dia tidur kedinginan. Lihat, yang pertama takut debu mengenai, sudah nggak tidur semalaman. Hari kedua kayak begitu lagi, takut air netes. Cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga paginya dia bilang ke Rasulullah SAW lagi, ya Rasul, tidak bisa kayak gini. Kata Rasul itu hari pertama, tidak apa-apa, kamu di atas saja, tidak usah pedulikan. Kalimatnya Rasul di sini, hawin alaika ya Aba Ayyub, innahu arfaqu bina an nakuna fis sufl likathrati may yaghshana minan nas. Anda tidak usah terlalu dipikirin lah. Sesungguhnya aku milih yang di bawah ini bukan untuk apa-apa, agar orang kalau mendatangiku enak. Kalau banyak tamu itu enak gitu. Wah, tidak bisa ngasih lagi. Malam kedua begitu lagi, terus baru bilang, ya tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak bisa tidur di atas itu bagaimanapun, kira-kira kayak gitu. Baru Rasulullah tidur di atas, Abu Ayyub di bawah. Ya, cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW hebatnya ya, karena kecintaan yang berlain. Sebagaimana Hasan bin Sabit bilang, wa ma madahtu Muhammadan bimaqalati, aku itu tidak bisa memuji Nabi Muhammad dengan kata-kataku ini. Ya, kata-kata dia. Walakin madahtu maqalati bi Muhammadin, tetapi kata-kataku itu menjadi terpuji gara-gara apa? Gara-gara aku menyebut Nabi Muhammad di dalam kata-kataku. Ya, kata Hasan bin Sabit untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini contoh orang-orang yang mutabaah kepada Rasulullah SAW, mutabaah mengikut kepada manhaj Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Sementara orang-orang yang mengkufuri Rasulullah SAW, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, gambarannya adalah seperti orang kamasalil ladzi yan'iku, seperti seorang penggembala yang bersuara keras atau yang bengok, yang berteriak terhadap binatang piaraannya itu, la yasma'u illa du'aan wa nida, yang gembalaannya itu tidak mendengarkan kecuali hanya sekedar panggilan demi panggilan saja. Jadi begini, ada istilah yang menarik, kalimat la yasma'u. Al-Quran itu menggunakan, misalnya ada kalimat sami'a, ada kalimat istami'a. Ya, istama'a misalnya kalimat, kalau disuruh mendengarkan Al-Quran, tidak pernah menggunakan kalimat yasma'un Al-Quran. Misalnya, wa idza quri'al Quran fas tami'u, ada sinnya, ada taknya. Bedanya begini, kalau sami'a itu mendengar saja. Kalau bahasa Inggris mungkin hearing ya. Sementara kalau istami'u itu mendengarkan, dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Listening ya, jadi listening. Ya. Kalau ujian IELTS, kalau hearing salah semuanya ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi kira-kira itu. Jadi yang mereka dengar itu cuma sekedar mendengar saja, tapi tidak pernah paham apa yang diomongkan oleh si penggembala. Itu tidak pernah benar-benar difahami oleh yang digembalakan, yakni binatang ternak itu. Kecuali apa bagi dia itu? Kecuali tanda weh itu atau apalah ya, kecuali duaan wanidaan. Lah, orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah SWT itu gambarannya adalah seperti binatang itu loh. Meskipun sudah ada Al-Quranul Karim, ada hadis, ada ngasih tahu begini baik dan segala macam, itu tidak pernah masuk ke kesadarannya. Hanya sekedar ya tahu, saya tahu itu. Ya kayak apa ya? Yaitu tadi duaan wanidaan. Karena itu tidak pernah dapat efek apa-apa. Lihat, kalau kita mendengarkan Al-Quran dengan pola sami'ah, yang muncul apa?
Duh, enak ya. Tapi tidak pernah memunculkan air mata, tidak berbekas ke dalam hati. Kenapa? Karena tidak ada proses internalisasi. Mendengarkan Al-Quran itu prosesnya semestinya adalah internalisasi, sebagaimana proses listening, bukan proses hearing. Lah, orang-orang itu bukan tidak mendengar Al-Quranul Karim, mereka mendengar Al-Quranul Karim. Abu Jahal mendengar Al-Quranul Karim, tetapi bukan melalui proses yang benar-benar itu menjadi hidayah, tetapi hanya sekedar duaan wanida'a. Itu bahasa Al-Quran. Hanya seperti duaan wanida'a. Padahal sudah yan'iku, ya. Na'ako itu seperti menjerit, ya. Shouting itu na'ako, ya. Na'akol muadzin seperti Pak Iman itu, oh, lah itu namanya na'ako. Ini udah keras, nggak paham deh, tetapi nggak punya efek. Bukan Pak Iman, tapi yang ini Pak Iman. Bukan Pak Iman. Jadi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Jadi muqabalahnya, komparasinya itu adalah Rasulullah SAW itu meskipun sudah berdakwah begitu seriusnya, lawang memang orang kafir itu atau orang-orang pagan tidak benar-benar mau mendengarkan, tidak sungguh-sungguh mau mencerna, sehingga semua dakwah itu hanya menjadi duaan wanida'a. Sama dengan kita, orang menghadiri pengajian, orang belajar agama, orang apapun, kalau cuma sekedar oke, I know, misalnya gitu aja dan segala macam, tidak akan benarnya apa-apa itu. Dan itu kunci pertama. Kalau telinga ini sudah enggak, maka dia tidak akan muncul dalam bentuk lesan. Karena itu Al-Quran menyatakan, yang pertama dia itu sumun, dia itu tuli. Meskipun dia punya telinga, karena telinganya tidak digunakan alat untuk menjadi yaqilun tadi itu, untuk proses berpikirnya. Kalau sudah sumun, maka dia akan bukmun. Dia nggak bisa lagi ngomongin, mengutarakan apa juga nggak bisa. Kalau sudah gitu dia umyun, dia buta meskipun lihat alam semesta ini sebagai tanda sign of Allah SWT, bagi dia nggak ada Allahnya. Ya. Fahum la yaqilun, maka dia sama seperti orang yang tidak berpikir. Jadi proses akal itu sebenarnya ingin dijelaskan, proses berpikir itu melalui mata, telinga, lesan dan segala macam itu. Tetapi kalau orang memang sudah tidak digunakan untuk berpikir, meskipun dia melihat, meskipun dia mendengar, dia tidak dapat yakin. Sama lah dengan kita menghadiri kuliah. Kalau memang kita ini dengarkannya tidak pernah benar-benar serius, ya meskipun dosen ngomong kayak apapun, ujian tetap aja tidak lulus. Layak kilun namanya itu. Layak kilun. Itu yang disebut dengan summung bukmun umyun fahum layak kilun. Fahum layak kilun. Satu lagi mungkin ayat untuk kita singkat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Dari apa? Dari apapun yang telah dirizkikan oleh Allah untuk kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian itu benar-benar in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah saja tunduk patuh beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama, ini contoh manhaj. Kalau tadi dibilang suruh ngikut, ini contoh satu case. Contohnya, orang itu mau ngikut manhaj sama atau manhaj dirinya sendiri. Ya, sekarang dikasih case ini. Orang yang mau mengikuti manhaj sama itu bukan manusia lagi, tapi namanya sudah menjadi alladzina amanu. Yang di atas, masih ingat, yang di atas ayat yang kemarin itu berbicara juga tentang makanan. Tetapi bahasanya adalah manusia. Maka yang disuruh carilah kemarin itu halalan thayyiba yang kemarin ya. Cari makan itu yang halal, yang baik untuk kamu. Tetapi tidak ada kaitan dengan hukum. Ya, tidak ada kaitan dengan hukum. Apalagi nanti nggak ada berkaitan dengan yang ini tidak boleh, yang ini enggak. Kenapa? Karena kalau untuk manusia secara umum itu sifatnya juga general. Kalau orang belum beriman, Allah tidak ngasih aturan. Ya. Aturan itu hanya mengikat, taklif itu hanya mengikat kepada orang yang sudah menyatakan iman kepada Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang.
Karena itu di ayat ini yang ditegur sekarang ayyuhalladzina amanu, bukan Anas lagi, bukan Anas lagi. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik tadi itu, dari yang thayyib itu, ya. Ma razaqnakum, dari yang sudah dirizkikan oleh Allah SWT. Yang pertama, orang mukmin itu menyadari bahwa apa yang dirizkikan, apa yang dia makan, yang dia konsumsi nikmat itu semuanya adalah rizki dari Allah SWT. Karena itu dia sangat menyadari bahwa sepenuhnya sebenarnya itu bukan karyanya semata-mata dia. Karena ini kenapa sih orang itu sodakoh berat, mengeluarkan harta itu kok berat? Karena begini, semakin kita ini banyak mengeluarkan energi untuk menghasilkan sesuatu, maka tentu kita akan semakin berat mengeluarkannya. Contoh, kalau saya dikasih uang oleh Pak Iman, sekarang harus saya baiki. Kalau saya dikasih uang oleh Pak Iman $1.000, kemudian datang pengemis minta ke saya, kira-kira saya akan mudah itu ngasih $100. Karena saya merasa 100 itu saya tidak bekerja, tidak ngeluarin keringat, cuma dikasih. Sehingga kalau ada, oke lah ini. Oh, untung saya malah saya undang, ayo makan yuk ke Oigur misalnya gitu. Kenapa? Dapat rezeki saya. Nah, tetapi kalau $1.000 itu hasil picking apple misalnya, atau hasil ngoran misalnya, itu berat pengeluarannya. Kenapa? Karena saya tahu keringat saya menetes itu. Mulai set 50 sampai 1.000. Makanya semakin berat. Itulah yang kemudian karena kita merasa ada keringat kita di situ, kemudian keyakinan kita itu menyatakan ini rezeki saya ini harta hasil saya ini bukan dari Allah nih. Itulah maksudnya. Sehingga orang Islam itu diingatkan bahwa yang kamu terima itu rezekinya Allah loh. Itu dari Allah loh, bukan hanya semata-mata dari kamu itu. Kira-kira kayak begitu. Sehingga you harus bersyukur ke Allah, bukan bersyukur terhadap dirimu sendiri. Kira-kira kayak gitu. Kalau orang di luar Islam menyangkanya adalah bahwa rezeki itu semata-mata usaha dia. Dan ini memang berat, ini konsep yang harus kita benar-benar sadari. Bagi orang di luar Islam menyatakan tidak mungkin dong, itu usaha saya jelas-jelas. Saya bangun jam 7, pulang jam 5, saya dapat uang tiap hari segini. Kok katanya dikasih Allah SWT? Kalau tadi yang 1.000 dikasih Pak Iman, nah itu rezeki Allah. Makanya orang menerima gaji bukan rezeki. Kita ini kan alhamdulillah dapat rezeki. Apa artinya itu? Tidak mengeluarkan keringat. Itu sudah jadi kesadaran mental di kita. Padahal itu keliru. Mau keringat, tak keringat tetap aja rezeki. Tetapi kalau orang dapat kerja sehari dikasih uang 50, sepertinya bukan rezeki. Sepertinya bukan rezeki yang dari Allah. Tapi kalau misalnya dadaan dikasih uang, alhamdulillah dapat rezeki tadi. Kenapa? Nggak tahu, ada orang ngasih. Lah kayak begitu. Ini yang mau dirubah konsepsinya. Bahwa sebenarnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya bekerja dan Allah yang ngasih rezeki. Ada banyak orang bekerja tapi juga tidak dikasih uang misalnya, ya. Dan rezekinya segitu terus. Dan karena itu jangan seperti Qarun yang menyatakan begitu dia dapat uang banyak, apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi, kata dia, sesungguhnya aku punya harta benda ini semuanya itu karena ilmuku. Tidak ada hubungannya dengan Allah itu. Enak aja sekarang mau diminta berdasarkan aturan Allah harus ngeluarin 2,5% misalnya. Saya ini kerja sendiri. Ya kalau saya dikasih Allah saya mau kira-kira. Qala innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Ini salah satu contoh manhaj sama. Nah, kalau kita menyadari itu, maka tentu orang beriman setelah dia menerima rizki itu, yang kedua dia mensyukuri kepada Allah SWT. Dia bersyukur karena nikmat itu, karena nikmat dikasih rizki oleh Allah SWT. Karena itu bekerja itu ibadah, mencari rizki itu. Dan tidak bisa semata-mata rizki itu hanya berbanding lurus dengan keringat yang kita keluarkan. Sama-sama ngorannya misalnya yang satu nabrak, satu tidak nabrak. Sama dapat 50-nya. Tapi yang satu lah misalnya. Karena rizkinya beda. Rizkinya beda misalnya. Ya. Dan segala macam. Torok malah itu. Dan ini yang disebut dengan
kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Satu ayat terakhir, pentingnya lagi bahwa untuk mengkonsumsi yang halal, Satu hadis sebagai terakhir, Rasulullah SAW menyatakan, hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana juga diperintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat, wahai para utusan Allah, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramallah dengan yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui, kata Allah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara, dan kemudian Rasul menyatakan, dan kemudian Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik sebagai rizki bagi kalian. Kemudian Rasul menuturkan, ar-rajulu, seorang laki-laki, yutilus safar, yang berpergian sangat jauh. Lihat, doanya orang yang safar adalah salah satu doanya orang yang diijabah oleh Allah SWT, ya. Jadi kalau kita sedang bepergian, itu yang banyak doa, karena doanya diijabah, ya. Kenapa? Karena rahasianya adalah kan orang bepergian itu susah. Kalau orang itu susah, itu biasanya jauh lebih khusyuk. Sebenarnya kalau mau dilogikakan, kenapa orang safar itu doanya kok diijabah ya? Iya, wong dia meninggalkan kekasihnya di rumah, meninggalkan anaknya, dia harus jauh bepergian, naik kota dan segala macamnya, ya. Itu payah, memayahkan, dan kalau dia berdoa diterima oleh Allah SWT. Pokoknya sifatnya semakin kita ini susah, sebenarnya peluang untuk mendapatkan itu lebih dapat besar, chance-nya. Nah, ini ada orang yang yutilus safar, safarnya udah jauh. Maksudnya ini sebenarnya dia sangat berhak untuk mendapatkan ijabah dari Allah SWT. Untuk diijabah, udah pasti garanti diijabah. Satu, syaratnya udah dipenuhi, safar, ya. Asy'ata akhbar, dan dia awut-awutan, udah kelihatan, udah miskinnya udah kelihatan, butuhnya sudah kelihatan. Syarat kedua, orang yang sangat butuh, yaitu diijabah oleh Allah SWT. Misalnya Al-Quran menyatakan, amma yujibul muttarra idza da'a, siapa yang mengijabah orang yang benar-benar minta kepada Allah, kalau bukan Allah SWT. Sudah safar, mintanya sungguhan lagi kepada Allah SWT, mestinya sudah diterima. Ya muddu yadaihi ilas sama, dan kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia bilang ya Allah, ya Allah, ya. Wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga berasal dari barang haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, bagaimana aku bisa mengijabah orang semacam itu? Rawahu Muslim. Jadi meskipun prasyarat-prasyarat yang lain itu sudah terpenuhi untuk diijabahnya doa, tapi kalau kita menggunakan barang yang haram, masih nyandet, tersangkut, masih kesangkut, nggak bisa belum bisa diijabah. Ini yang juga penting untuk menjadi renungan, bahwa rizki dari Allah SWT, dan memang rizki milik Allah SWT. Karena itu pandai-pandailah bersyukur, dan prinsipnya semakin bersyukur semakin dinaikkan nikmat kita. Kalau tidak percaya, beginilah untuk mengukur, ya. Kalau kita susah mengukur, gini aja lah. Contoh orang bersyukur nikmatnya ditambah. Kalau kita ini puasa Ramadan, mengapa berbuka itu lebih nikmat daripada makan biasa? Karena kita lapar sekali. Kalau orang itu lapar sekali, dia itu mendapatkan rizki, itu yang muncul pertama di pikirannya adalah syukur. Alhamdulillah ada makanan. Maka makanan itu menjadi nikmat, meskipun mungkin tidak terlalu nikmat. Kenapa? Karena kita ngawali dengan syukur. Dan itu sudah hukum alam yang di set up oleh Allah SWT. La in syakartum la azidannakum.
soto yang mestinya kurang enak itu jadi nikmat misalnya. Coba sekarang kalau kita ini banyak uang ya, dan tidak terlalu benar-benar butuh makan, dikasih makan orang, kira-kira makanan itu kita dapat makanan itu tidak syukur dulu, lihat dulu, wah ini kurang ininya. Nanti begitu kita tidak mengawali dengan syukur, nikmatnya dicabut oleh Allah SWT. Makan itu, oh gini ya, enakan yang di sana itu loh, misalnya, dan segala macam. Itu secara otomatis. Itu yang dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum. Dan itu bisa dikembangkan ke yang lain, sampai ke rezeki yang besar. Punya anak misalnya, lahir laki-laki, alhamdulillah, syukur pada Allah, barokah anak itu. Punya anak, lahir perempuan, kok perempuan lagi ya Allah, janda barokah lagi ya, itu terus kayak begitu. Intinya adalah kalau dilink dengan rizki, awali dengan syukur. Karena syukur itu akan memultiply kebahagiaan kita. Kalau kita tidak mulai dengan syukur, insya Allah tidak akan, kebahagiaannya itu makin berkurang. Ya. Karena itu mari syukurilah pasangan kita masing-masing, rezeki yang kita terima dan segala macam. Insya Allah itu akan melipat gandakan kebahagiaan kita. Itu saja mungkin. Mohon maaf agak bermacam-macam. Semoga ada manfaatnya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Zahir. Kemudian tadi kajian surah Al-Baqarah 5 ayat dari Pak, belum selesai, 3 ayat ya. Tadi yang pertama diawali oleh Pak Agus yang menyajikan kajian tentang hal yang menarik ya, berpikir tentang akidah atau alam, polemik antara hidayah. Apakah hidayah itu by default itu Allah Subhanahu wa taala, atau manusia juga memiliki share untuk bisa mencari dan menentukan hidayahnya sendiri. Sehingga banyak orang yang mencari-cari hidayah, atau bahkan yang sedang mencari tapi tidak menemukan hidayah. Ada juga seorang jamaah di sini yang katanya sudah coba-coba mencari hidayah di Melbourne tapi belum ketemu, sehingga dia akan mencari hidayah ke Indonesia, mencari Siti Hidayah di Indonesia. Sudah jam 8, saya langsung aja. Barangkali ada yang bertanya kepada Pak Agus Hadi atau juga kepada Pak Yahya tentang kajian kita pagi ini, saya persilahkan. Ada dari komputer. Video. Belum ada pertanyaan, tapi kayaknya harus bertanya katanya, karena kata Pak Dede belum siap makanannya katanya, jadi harus ada yang bertanya. Pak Iman, tanya Pak Iman. Ini. Lukman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Pak Yahya, mungkin maaf pertanyaannya mungkin nggak ada hubungannya dengan topik, cuman penasaran bedanya Hasan sama Khair apa? Bedanya Hasan dengan Khair apa? Kalau Hasan yang satu suaminya beras yang pelaksana ya. Pinter Pak, ini. Hasan dengan Khair apa bedanya, nanti Ustadznya akan menjelaskannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, dari Kang Erwin, agak keras aja ya karena kamu di sini, silakan. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Mau menanyakan masalah yang tadi dia bilang doa orang yang sedang safar dalam menempuh perjalanan insya Allah dijawab sama Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, perjalanan yang bagaimana, maksudnya apakah perjalanan yang bukan untuk konteks ibadah, misalnya sekedar jalan-jalan atau traveling atau misalnya holiday ke luar negeri atau seperti itu, apakah itu termasuk akan dijawab juga seperti itu? Setor haji. Terima kasih Kang Erwin. Jadi safar yang seperti apa yang masuk dalam kategori tadi ya, yang doanya dijawab, apakah liburan ke Eropa atau ke Bali misalnya, termasuk dalam safar yang enak tuh ya, berdoa di pinggir kute misalnya gitu kan, wah dijawab. Jadi ke sana semua misalnya. Mulai. Dua dulu Pak ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang Hasan dan Khair. Khair itu berasal dari kata, seakar kata dengan kata ikhtiar ya, atau istikharah istilahnya. Kalau misalnya ada dua pilihan yang kita bingung untuk memutuskan mana yang lebih baik di antara keduanya ini, dua-duanya sudah kita anggap baik, tetapi kita ingin mencari yang lebih baik ya. Khair biasanya adalah kalau ada dua hal yang sama-sama baik dan kita memilih yang lebih baik di antara dua itu, namanya khair. Misalnya apa kalimat ya, as-sholatu khairum minan naum. Jawaban orang Syiah ya, jadi Syiah lagi nih. Orang Syiah nggak mau menggunakan as-sholatu khairum minan naum karena menurut orang Syiah ini kalimat bikinan Umar bin Khattab. Menurut orang Syiah ya. Menurut orang Syiah. Karena satu, kata ini tidak mungkin berasal dari Rasulullah SAW menurut orang Syiah, karena kualitasnya sangat rendah kata orang Syiah. Membandingkan, kalau kita bikin komparasi, tentu adalah suatu hal yang agak mirip lah. Ya misalnya kalau bandingin nasi uduk ya harus dengan nasi kuning misalnya, agak mirip lah misalnya. Jangan bandingin nasi uduk dengan bubur, ini tidak ada bandingannya, satu lembek, satu begitu, misalnya kayak gitu. Kata orang Syiah, Rasul itu adalah orang yang paling fasihul lisan, yang kalimatnya simple, jamek, manik istilahnya. Kalimatnya simple tapi dalam maknanya dan berbobot. Sekarang kata orang Syiah, bagaimana membandingkan antara sholat dan tidur? Ini nggak masuk akal. Namanya sholat dan tidur dari dulu ya sudah baikan sholat gitu. Jadi nggak mungkin itu kata-kata yang keluar dari Rasulullah yang menyatakan as-sholatu khairum minan naum. Itu logikanya orang Syiah ya. Sehingga kata dia ini tidak mungkin kata-kata Nabi, karena terlalu tidak masuk akal komparasinya gitu. Yang pertama. Yang kedua, bagi dia ini riwayatnya palsu. Yang benar adalah dari data dia berasal dari Umar bin Khattab. Karena itu orang Syiah bukan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairul amal. Kalau bandingannya orang Syiah adalah sholat dan amal yang lain. Semua amal itu kalau dibanding sholat lebih bagusan sholat. Logikanya lebih baik ini dong. Kira-kira kayak gitu. Kalau tadi kan tidur banding sholat, ya mesti bagusan sholat. Kira-kira gitu. Kalau ini bandingannya adalah semua amal apa sajalah dibanding sholat lebih bagus sholat. Karena itu hentikan. Kalau mau ngapapun subuh, mau kerjakan apapun, semuanya kalah dengan sholat. Sholat. Jangan, itu logikanya. Dan menurut orang Syiah, as-sholatu khairul amal itu hadis Nabi. Dan itu jauh lebih cocok, kata dia. Sehingga adzannya orang Syiah kalau subuh, as-sholatu khairul amal. Bukan as-sholatu khairum minan naum. Dari Sunni tentu saja tidak keliru. Ya. Karena menurut Sunni, riwayatnya sahih bahwa tidak datang dari Umar bin Khattab, ya memang as-sholatu khairum minan naum. Mungkin Rasul mencoba untuk realistis, karena kesusahan orang bangun subuh adalah
al-tiduru wal ngora'u ya. Jadi ya memang itu persoalannya. Jadi mungkin bukan dalam persoalan kebahasaan, tapi pada persoalan realitasnya kayak begitu. Wallahu a'lam ya. Tapi sekedar pengetahuan. Jadi kalau ada orang Syiah nanti begini logikanya begitu. Yaitu logikanya orang Syiah begitu kalau as-sholatu khairul amal. Nah, itu yang disebut dengan khair. Dia membandingkan dua hal yang punya sama-sama baik. Kalau Pak Iman lagi bingung milih si Wati apa si Nani misalnya ya, sama-sama baiknya, sama-sama perempuan ya enggak apa-apa, sama-sama. Maka untuk memilih yang lebih baik namanya istikharah. Akar katanya sama itu dari khair. Maka nanti dipilih yang lebih baik, itulah yang menjadi khair. Istikharah. Istri istrinya Pak Gun ya. Itu khair. Kalau Hasan saya enggak tahu itu. Kalau Hasan apa istrinya suaminya Buros ya. Kalau Hasan yang saya ketahui adalah semua jenis kebaikan ya. Misalnya kalimat-kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Rumusnya memang semua jenis amal, semua kebaikan itu disebut dengan ihsan. Misalnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena nanti kebaikan itu macam-macam ya, saya tidak tahu, saya belum melakukan penelitian. Misalnya ada hasan, ada khair, ada bir, macam-macam, semuanya ini baik. Semuanya baik. Kalau bir yang paling jelas adalah kebaikan yang jauh bersifat universal ya, karena saking banyaknya kebaikan itu. Semua jenis kebaikan yang sangat banyak terangkum dalam kata bir. Tapi kalau ihsan saya tidak tahu. Tapi dalam kategori pribadi, ihsan itu kalau dalam bahasa hadis adalah anta'budallah ka'annaka yarah fa illam takun tara fa innahu yarak, kan kayak gitu. Ihsan itu adalah jenis perbuatan baik yang benar-benar dilakukan hanya untuk Allah SWT. Jadi perbuatan baik yang murni untuk Allah itu namanya ihsan. Motifnya adalah seakan-akan kita melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah SWT. Orang itu kan kalau dilihat atau merasa dilihat itu pasti perbuatannya akan sempurna dan sebaik mungkin. Jangankan dilihat Allah SWT, kita mau mengambil seseorang untuk kita jadikan istri, mertua ngelihat cara kerja kita, wah ihsan sekali itu kerja kita ya. Jadi biasanya ihsan dikaitkan dengan keikhlasan. Karena itu orang yang berbuat ihsan, muhsin, biasanya dalam tingkatan kebaikan itu berada di atas mukmin dan muslim. Kalau orang Islam itu pokoknya dia ngelakuin aja dah. Pokoknya sholat 5 waktu, isinya masih Allahu Akbar kemana-mana, itu masih muslim pokoknya. Mukmin dia sudah jauh lebih tangguh lagi, lebih dalam lagi pemanaannya. Tapi kalau ihsan, dia sudah benar-benar sincere di dalam melakukan pengabdiannya kepada Allah SWT. Jadi itu kira-kira untuk khair dan hasan. Safar yang bagaimana ya? Tentu safar yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Misalnya safar orang tugasan kerja, itu termasuk safar yang baik enggak? Ya baik, kalau dia mencari rezeki, ya mencari rezeki. Gimana? Jadi semua jenis safar yang tidak digunakan untuk maksiat. Nanti kalau di sini misalnya Imam Qurtubi misalnya menjelaskan beberapa safar yang tidak baik. Salah satunya misalnya safar yang ditujukan untuk memberontak. Kata dia itu safar yang tidak baik. Misalnya kita mau berontak terhadap pemerintah, kita mau bughot, maka jenis safar kita, perjalanan kita itu jenis safar yang tidak baik. Safar yang untuk bermaksiat kepada Allah, saya mau safar sana untuk ngapelin dia misalnya, ini untuk maksiat kepada Allah SWT. Semua jenis yang safar maksiat tidak mendapatkan bonus untuk diijabah. Sekedar informasi untuk membicarakan persoalan hukum, Imam Qurtubi sangat baik untuk diapresiasi. Kenapa? Karena beliau ini kan orang Spanyol, ya, orang Cordoba.
Dan Spanyol itu dulu masa hidupnya Imam Qurtubi itu sudah ada orang Kristennya, ada orang Yahudinya, sehingga masyarakatnya jauh lebih kompleks. Jadi kalau untuk konteks masyarakat modern, Imam Qurtubi itu sangat bagus. Ya, karena pemetaan cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh Imam Qurtubi itu sudah melihat sikonnya jauh lebih baik dibanding misalnya Imam Malik yang memang tinggal di Madinah misalnya. Ya. Itu dalam persoalan hukum kira-kira kayak gitu. Terima kasih Pak ya. Apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan karena sudah jam 8 ya. Sini jam 8 malam, yang ini jam 20. Jam 8 malam.